Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali materi pembelajaran IPA kita untuk kelas 7. Kali ini materi yang akan kita bahas yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Secara umum, makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan juga dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Untuk dapat menentukan apakah sebuah benda itu termasuk makhluk hidup atau bukan, kita harus tahu ciri-ciri dari benda tersebut. Lalu, apa saja ciri-ciri dari makhluk hidup? Kita akan bahas. Ciri yang pertama yaitu memerlukan makanan. Makanan dan air merupakan kebutuhan bagi semua makhluk hidup. Makanan berfungsi untuk menghasilkan energi, kemudian untuk pertumbuhan dan juga mengganti sel tubuh yang rusak. Sedangkan air berfungsi sebagai zat pelarut di dalam tubuh. Manusia dan hewan mendapatkan makanan dari makhluk hidup lain karena tidak dapat membuat makanan sendiri. Ini disebut sebagai organisme heterotrof atau konsumen. Lalu bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan dapat membuat makanan sendiri dengan cara melakukan fotosintesis, disebut dengan organisme autotrof atau produsen. Kita lanjut ciri yang kedua, yaitu bernapas. Bernapas atau respirasi merupakan proses mengambil oksigen dari lingkungan, kemudian mengeluarkan gas karbon dioksida dari dalam tubuh. Oksigen digunakan untuk mengubah zat makanan menjadi energi secara kimiawi. Kemudian, energi yang dihasilkan digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas tubuh. Kita akan melihat bagaimana cara makhluk hidup bernapas. Yang pertama, manusia, kemudian amfibi, reptil. Ini bernapas dengan menggunakan paru-paru. Kemudian serangga bernapas menggunakan trakea. Sedangkan ikan bernapas menggunakan insang. Bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan mengambil udara atau gas dengan menggunakan stomata atau lentisel. Yang berikutnya, ciri yang ketiga, yaitu mengeluarkan zat sisa atau yang disebut dengan ekskresi. Saat melakukan aktivitas yang banyak, tentu tubuh akan berkeringat. Demikian juga saat udara terasa panas, maka tubuh akan berkeringat. Sebaliknya, saat udara dingin, maka kita akan mengeluarkan urin. Nah, keringat yang mengandung garam mineral dan urin itu merupakan contoh zat sisa yang dikeluarkan oleh makhluk hidup. Bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan mengeluarkan zat sisa berupa O2 dan uap air. Yang berikutnya, kita akan melihat ciri yang keempat, yaitu bergerak. Gerak adalah perubahan posisi tubuh atau bagian tubuh makhluk hidup sebagai respon atau tanggapan terhadap rangsangan, baik dari dalam maupun dari luar tubuh. Hewan dan manusia bergerak secara aktif. Lalu bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan tentu juga melakukan gerak. Nah, gerak pada tumbuhan ini nanti akan dibahas di kelas 8. Yang berikutnya, ciri yang kelima yaitu peka terhadap rangsangan. Apa itu peka terhadap rangsang? Yaitu kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsang. Makhluk hidup menanggapi rangsang untuk bertahan hidup, kemudian menghindari bahaya, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Pada manusia dan hewan sudah dilengkapi alat indera, sedangkan tumbuhan tidak. Bentuk rangsangan ini bisa berupa sentuhan, kemudian suhu, bahan kimia, cahaya, suara, dan juga bau. Kita lihat contoh alat indera atau alat tubuh yang peka terhadap suatu rangsangan. Antara lain, ini mata untuk rangsang cahaya, kemudian telinga untuk rangsang suara, hidung untuk rangsang bau, kemudian
kulit untuk rangsang panas, dingin, dan sentuhan. Dan lidah adalah untuk rangsang rasa. Baik, ciri yang berikutnya adalah tumbuh dan berkembang. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan, mulai dari kecil hingga menjadi besar. Bayi yang kecil waktu baru lahir akan tumbuh menjadi remaja, kemudian akan menjadi dewasa. Kemudian anak hewan yang semula kecil lambat laun tumbuh menjadi besar seperti induknya. Sedangkan biji yang ditanam akan tumbuh menjadi kecambah, kemudian menjadi tanaman yang lebih besar. Nah, perubahan fungsi dari setiap organ menjadi lebih sempurna ini disebut dengan perkembangan. Sedangkan pertumbuhan itu adalah proses peningkatan jumlah, ukuran, dan volume sel-sel tubuh, sehingga tidak bisa kembali ke ukuran semula. Yang berikutnya adalah berkembang biak atau bereproduksi, yaitu kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuan dari berkembang biak tentunya untuk melestarikan jenisnya. Contohnya adalah seperti induk kera yang akan melahirkan anak kera. Kemudian ini ada bawang yang akan tumbuh menjadi lebih banyak dengan memunculkan tunasnya. Kemudian manusia akan bereproduksi dengan melahirkan anak-anaknya. Baik, yang berikutnya adalah adaptasi. Ini yang terakhir. Apa itu adaptasi? Yaitu kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Kita ambil contoh. Adaptasi yang pertama adalah ketika seekor bunglon akan bertemu dengan musuhnya, maka akan melakukan adaptasi atau akan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya dengan cara mengubah warna tubuhnya sama persis dengan warna di lingkungan sekitarnya. Kemudian contoh yang lain adalah berbagai bentuk paruh dengan kaki dari unggas. Ini merupakan bentuk adaptasi karena tempat tinggal dan makanannya. Kemudian ada juga bunga teratai. Nah, bunga teratai ini memiliki daun yang lebar untuk mempercepat penguapan air di lingkungannya yang berair dan sebagainya. Baik, itulah tadi materi kita tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kita akan lanjut di pertemuan yang akan datang dengan materi klasifikasi makhluk hidup. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.